Adalah fakta kalau saat itu kita hidup di zaman yang begitu modern dan serba canggih. Revolusi industri menemukan teknologi yang begitu maju. Dimulai dari penemuan mesin uap, telepon, mobil, pesawat terbang, komputer, dan masih banyak lainnya. Kesemuanya memudahkan umat manusia menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah pemirsa bahwa kemewahan hidup di masa kini adalah warisan di masa lampau? Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa peradaban kuno yang kini tinggal cerita sesungguhnya juga sudah sangat maju. Mungkin tidak secara teknologi, melainkan dengan ide dan gagasannya. Pemikiran orang di masa lalu melampaui zaman. Maka tersebutlah kisah dari sederet peradaban tinggi masa lalu yang hilang dan kini kembali diceritakan. Yang pertama, Cucuteni. Cucuteni tripiliens adalah komunitas terbesar pada era Neolitik yang hidup di Eropa antara tahun 5500 dan 2750 sebelum Masehi. Lokasi yang membentang antara Ukraina, Romania, dan Moldova yang kita kenal sekarang. Yang menarik dan terbilang aneh dari suku Cucuteni, mereka memiliki kebiasaan membakar desa sendiri setiap 60 hingga 80 tahun sebelum membangun yang baru di atas abu yang lama. Peradaban Cucuteni Tripilia disebut-sebut memiliki hampir 15.000 populasi. Namun ajaibnya, kini mereka semua lenyap secara misterius. Banyak spekulasi hilangnya peradaban ini. Ada yang menduga karena perubahan iklim ekstrim yang mengakibatkan kekeringan terburuk dalam sejarah dunia. Namun teori lain mengatakan bila orang-orang Cucuteni itu menyebar ke berbagai wilayah. Sebelum lenyap, diketahui jika orang Cucuteni begitu gemar membuat tembikar. Saking banyaknya, sampai saat ini ilmuwan telah mengidentifikasi sekitar 3.000 situs arkeologi dari masyarakat matriarkal tersebut. Maka wajarlah kalau wilayah sekitar Ukraina, Romania, dan Moldova terkenal sebagai pembuat tembikar ulung. Orang dahulu itu nenek moyang kita itu memang sudah pandai membuat kendi. Tapi biasanya kalau beda daerah, biasanya beda. Ciri khas kendinya itu beda. Pembuatannya itu beda, ada ciri khasnya masing-masing biasanya ya di ukirannya itu. Masyarakat Cucuteni ini membangun rumah di mana di salah satu bagian dari rumahnya itu terdapat tungku-tungku api. Ya, jadi bisa jadi hasil penggalian menunjukkan rumah-rumah Cucuteni ini pada semua rumah itu terdapat tungku-tungku apinya. Nah, mungkin bisa jadi ini menjadi salah satu alasan mengapa rumah mereka kemudian seolah-olah terbakar. Meskipun ini masih jadi perdebatan, ya, mengapa terbakar atau dibakar, karena hasil penelitian menunjukkan memang itu dalam konteks mereka menanam tembikar ya di dalam lantai rumahnya. Jadi ada lantai rumah yang di mana dimasukkan semacam pot, di dalamnya itu terdapat tulang belulang yang menjadi bagian dari ritus tentang rumah. Berikutnya adalah peradaban Minoan. Sejarah mencatat peradaban Minoan ini hadir di dunia kurang lebih 7.000 tahun sebelum Masehi. Pusatnya sekitar Yunani sekarang. Orang Minoan sohor sebagai arsitek. Kota-kota dan istana yang dibangun dan didirikan oleh bangsa Minoan sangatlah kompleks. Salah satu yang masyhur adalah Knossos, yaitu labirin yang dikaitkan dengan legenda Raja Minos. Bahkan kini, situs ini menjadi pusat arkeologi penting. Satu lagi, bangsa Minoanlah yang menemukan korset yang hingga kini masih dipakai banyak orang. Di masa suku Minoan hidup, sejak kecil, baik laki-laki maupun perempuan harus menggunakan korset untuk pinggang. Kalau misalnya nih kita nonton film yang lama-lama kayak film yang kerajaan gitu, itu kan mereka udah pakai korset yang ditarik gitu kan. Jadi kayak ya setahu aku korset itu emang udah dari lama dan sampai sekarang, dan itu juga bermanfaat buat tubuh. Biasanya wanita kalau misalnya mau bentuk tubuh sering-sering pakai korset, setahu aku sih gitu.
Dari penemuan relik, para arkeolog menunjukkan orang Minoan memiliki bahasa sendiri yang mana sudah ada dalam bentuk tulisan dan diakui sebagai bahasa tulis pertama di Eropa. Mereka yang pertama berbicara dalam bahasa yang disebut linear A, digantikan kemudian oleh lineare B. Sayangnya hingga kini, para peneliti hanya bisa menerjemahkan sedikit kedua bahasa Minoan berdasarkan piktogram. Kepunahan bangsa Minoan meninggalkan misteri. Ada yang meyakini mereka dihancurkan oleh letusan gunung berapi di Pulau Terra atau yang kini dikenal Santorini. Yang sudah berhasil dipecahkan itu aksara linear B yang lebih muda, yang lebih tuanya lagi tidak atau belum diketahui. Nah, jenis hurufnya atau aksaranya itu merupakan seperti bentuk hieroglif yang ada di Mesir. Nah, sampai saat sekarang belum dapat diketahui makna dari tulisan yang ada pada suku Minoan ini. Olmec, Amerika. Peradaban masa lalu dunia paling maju yang juga lenyap secara misterius datang dari salah satu suku tertua di Amerika, yaitu suku Olmec. Tertulis dalam sejarah, suku Olmec terbentuk tahun 1200 sebelum Masehi di kawasan Meksiko. Bahkan keberadaan suku Olmec pun merupakan cikal bakal suku Maya dan Aztec yang begitu terkenal. Sebagai sebuah bangsa, konon suku Olmec sangat mahir dan begitu terkenal dalam karya ukiran. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa peninggalan dari patung kepala burung raksasa dan beberapa ukiran di batu giok. Bahkan ahli sejarah percaya suku Olmec merupakan suku terkaya yang ada pada masa peradaban Amerika kuno. Seiring berjalannya waktu, suku Olmec perlahan mengalami kemunduran. Perubahan iklim di tanah Amerika yang sangat tandus dan ekstrim, serta konflik perang saudara, membuat suku Olmec hilang dari muka bumi dan kini tinggal sejarah. Suku Maya, Amerika. Tentu pemirsa sudah sangat familiar dan tak asing mendengar nama suku Maya. Beberapa film Hollywood mengisahkan cerita heroik mereka di masa lampau. Disebutkan kalau suku Maya hidup dengan bertani. Mereka tinggal di sekitaran kawasan semenanjung Yucatan di Guatemala, Belize, Meksiko, dan Honduras. Irigasi yang kini dikenal sekarang disebut sebagai salah satu peninggalan paling monumental. Secara mengejutkannya, pada tahun 1517, tiba-tiba suku Maya hilang secara misterius. Kala itu bangsa Spanyol yang berlayar ke tanah mereka berniat menghancurkan peradaban yang terkenal akan ritual kematiannya. Akan tetapi ketika bangsa Spanyol menginjakan kaki di tanah Amerika, semua kota Maya sudah tertutup rimbunnya hutan. Orang-orang suku Maya lenyap tak tersisa. Kebudayaannya dia lebih tinggi dibanding kebudayaan yang lain. Itu di Peru kalau nggak salah masih ada peninggalan itu tempat dia ibadahnya. Tempat. Ya, kita juga terpengaruh. Katanya banyak orang-orang sana yang kesini. Seperti dulu ada kejadian gunung di Garut, Gunung Padang itu yang bikin katanya suku Maya. Tapi nggak tahu apakah di dalamnya ada piramid. Yang pertama, mereka itu memang merusak lingkungan mereka. Dengan rusaknya lingkungan mereka, lalu terjadi erosi. Nah, yang kedua disebabkan karena perubahan iklim. Perubahan iklim yang membuat kering. Ya. Nah, kita ketahui masyarakat Maya ini kan tinggal di bukit-bukit, yang mana mereka mengandalkan pada air hujan. Sehingga mereka membuat cekungan-cekungan untuk tempat penampungan. Yang faktor yang terakhir adalah adanya persaingan politik, sosial, budaya di antara raja-raja dan juga kaum bangsawan yang menyebabkan mereka ini lebih memilih mendirikan monumen-monumen, melakukan upacara-upacara tanpa memikirkan rakyatnya. Yang kelima adalah bangsa Rapa Nui di Amerika. Penonton tentu sudah tak asing dengan patung batu raksasa yang terdapat di Pulau Paskah. Itu merupakan patung Moai yang begitu fenomenal peninggalan peradaban Rapa Nui yang kini sudah menghilang. Menurut sejarah, saat bangsa Eropa pertama datang ke Pulau Paskah di tahun 1722, mereka hanya menemukan sekitar 3.000 penduduk saja.
Padahal di pulau tersebut jumlah patung raksasa sangatlah banyak. Timbul pertanyaan, kemana jumlah penduduk lainnya setelah membangun banyak patung tersebut? Hilangnya penduduk dan peradaban Rapa Nui tentu menjadi perhatian banyak ilmuwan. Banyak para ilmuwan yang berspekulasi jika bangsa Rapa Nui terlalu berlebihan mengeksploitasi alam di Pulau Paskah yang mereka tinggali. Karenanya, sebagian penduduk melakukan transmigrasi besar-besaran karena tidak bisa hidup lebih lama di Pulau Paskah. Namun belum ada pembuktian secara ilmiah dari hilangnya peradaban Rapa Nui, misteri hingga kini. Selain penggundulan hutan tadi, ya, juga terjadi perebutan antara para pemimpin masyarakat di teritori, ya, dengan pemimpin di masyarakat lain. Jadi terjadi perselisihan karena pembangunan patung-patung tadi itu menjadi satu persaingan antara mereka. Jika dikaitkan dengan waktu kejayaan dan kemajuannya, ada yang semasa dengan Kerajaan Majapahit yang juga masyhur dengan membangun Candi Borobudur. Selain Majapahit, di tanah air, situs Gunung Padang di Bandung, Jawa Barat juga disebut-sebut sebagai peradaban masa lalu yang sudah maju. Penelitian demi penelitian terus dilakukan untuk membuktikannya. Sebagai bukti bahwa Nusantara juga menyimpan kisah jaya di masa lampau.